Vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriati dipecat dari pekerjaannya. What? Novi diketahui kerja sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu di Banjarnegara, Jawa Tengah. Katanya pihak sekolah yang bersangkutan melakukan pelanggaran etika berat, yaitu pelanggaran membuka aurat. Etika berat ini menurut pihak sekolah dilakukan Novi waktu berada di luar lingkungan sekolah. Hal ini dianggap berdampak buruk bagi sekolah tempat ia bekerja dan para muridnya, di mana perempuan baik guru dan murid harus menjaga aurat di sekolah maupun di luar sekolah. Novi diberhentikan mengajar dari sekolah per 6 Februari 2025. Pasca pemecatannya Novi, aktivitas belajar dan mengajar nggak terganggu. Pihak sekolah bilang sudah gantikan posisi Novi dengan guru lainnya. Wah weh woh, gimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Munculnya tagar percuma lapor Polri, ini tentunya menjadi fenomena yang harus kita tindak lanjuti. Ini tidak bisa dibiarkan, harus ada langkah-langkah progres yang konkret, melakukan perbaikan-perbaikan sehingga kemudian hal-hal ini tidak terulang kembali. Cek lagi ke bawah, perilaku, penanganan pelayanan yang dilakukan oleh anggota kita. Ingatkan. Tanamkan itu setiap hari. Berikan contoh, turun ke lapangan, cek apakah semuanya sudah berjalan dengan baik. Ada koreksi, ada kritik dari masyarakat, kita terima sebagai bagian dari evaluasi kita untuk membawa institusi menjadi jauh lebih baik. Tagar percuma lapor polisi itu memang betul, Pak. Dan kenyataannya memang percuma. Banyak masyarakat mengeluh kok, Pak. Dan percuma, Pak. Bikin konten. Contoh apa yang diberikan anggota Bapak? Lihat aja sekarang. Contohnya, apakah baik di mata masyarakat? Contoh apa yang diberikan, Pak? Malah banyak contoh-contoh yang meresahkan masyarakat. Kata-kata saya buat mereka, jangan bangga melakukan penangkapan kepada masyarakat kecil yang melakukan kejahatan. Kepada mereka juga, ya anggota-anggota itu yang melakukan kejahatan atau oknum-oknum, tangkaplah mereka, tindak tegas mereka, bila perlu pecat mereka. Harus transparan, Pak, harus adil, harus tegas, agar negeri kita ini nggak dipenuhi sama orang-orang seperti mereka, Pak. Penegak hukum, tapi mereka mempermainkan hukum. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengajak band Sukatani untuk menjadi duta Polri dalam rangka melakukan perbaikan institusi serta mencegah terjadinya perilaku menyimpang seluruh personel. Listio pada Minggu 23 Februari 2025 menyebut bahwa hal itu akan dilakukan apabila band Sukatani berkenan dijadikan duta ataupun juri untuk institusi Polri. Kemudian, kata Listio, Korps Bayangkara juga menerima dan terbuka dengan seluruh bentuk saran dan masukan. Menurutnya, ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus berbenah menjadi organisasi yang bisa benar-benar adaptif, menerima koreksi supaya menjadi organisasi modern yang terus melakukan perubahan dan perbaikan menjadi lebih baik. Lebih lanjut, Listio mengaku bahwa Polri tidak pernah melarang ataupun membungkam siapapun yang menyalurkan hak kebebasan berekspresi. Menurutnya, ada beberapa kegiatan untuk masyarakat dalam menyalurkan pendapat serta ekspresinya. Di antaranya adalah lomba orasi, mural, hingga stand-up komedi. Ia menilai lewat kegiatan tersebut dipersilakan untuk mengkritik dirinya maupun Polri. Bahkan kata dia, hal tersebut dijadikan refleksi untuk membangun Korps Bayangkara menjadi lebih baik serta semakin dicintai masyarakat. Aduh, masa hal yang kayak gini harus kita kritik lagi sih? Pak, ngapain sih ditawarin buat jadi duta? Lagi pula apa sih gunanya duta-duta kayak gitu, Pak? Dibayar juga kagak.
Ini mah strategi doang, diangkat buat jadi duta, biar apa? Biar nanti nggak bisa bikin musik yang menyinggung-menyinggung institusi Bapak lagi gitu ya kan. Jadi biar mereka tuh merasa segan gitu ya Pak ya. Ketebak. Yang diperlukan Ben Sukatani saat ini adalah keadilan, kembalikan nama baik mereka Pak. Nah, karena apa? Karena anggota-anggota Bapak yang diduga mengintimidasi mereka, ini ya, ini membiarkan atau mungkin meminta ya, pasti meminta ini mah ya, untuk meminta maaf dengan membuka topengnya yang mana itu menjadi ciri khasnya mereka. Anggota Bapak juga kemarin bilang, Ben Sukatani ini didatangi hanya untuk dimintain klarifikasi. Klarifikasi apa sih yang institusi Bapak ini butuhkan? Hah? Klarifikasi seperti apa Pak? Itu liriknya, lagunya itu udah jelas-jelas itu mewakili aspirasi dari masyarakat yang selalu mendapatkan pengalaman buruk terhadap orang-orang yang bekerja di institusi Bapak. Jadi nggak usah pakai alasan klasik. Oh kita mendatangi Ben Sukatani hanya untuk mendapatkan klarifikasi. Publish it. Ini saran aja nih buat Bapak Kapolri yang terhormat. Untuk memperbaiki keadaan ini Pak, sebaiknya Bapak benar-benar menindak tegas orang-orang yang diduga mengintimidasi Ben Sukatani ini. Kemudian Bapak silahkan koordinasi kepada Ben Sukatani untuk mengupload kembali, mempublikasikan kembali lagunya. Bahkan kalau bisa Bapak buat juga video klarifikasi atau konferensi pers gitu ya Pak, untuk meminta maaf atas apa yang dialami dengan Ben Sukatani. Itu Pak, baru adil. Dan tolong Pak, tolong benar-benar berbenah diri. Bersih-bersih Pak, bersih-bersih. Kalau perlu seleksi lagi tuh Pak, anggota-anggotanya. Seleksi Pak, banyak Pak, bukan cuma oknum-oknum. Oknum kali 1000, oknum kali 100.000 Pak. Masyarakat sekarang taunya polisi yang baik adalah polisi oknum Pak ya. Alright guys, gue hari ini mau ngebahas Ben Sukatani yang lagi viral banget nih. Alright guys, gue gak mau banyak ngomong ya, tapi ini emang Ben Sukatani ini bener-bener apa ya, punk rock banget menurut gue, karena dia benar-benar dapat menyampaikan kritiknya ke masyarakat di sosial media era zaman sekarang. Jadi menurut gue ya, this is punk rock it's all about, karena yang pada dasarnya basicnya most punk rock band itu tidak membuat musik untuk ketenaran, melainkan untuk menyampaikan kritikan-kritikan di kehidupan sosial gitu ya. So menurut gue Sukatani benar-benar goal. Nah gue lihat perkembangannya, ternyata Ben Sukatani ini sempat dicekal dan bahkan untuk diminta untuk minta maaf di sosial media. Nah, di sini setelah mereka disuruh minta maaf sampai musiknya pun di take down, malah semakin viral, semakin wah, bahkan ada versi-versi yang genre lainnya ya, ada yang punk rock, kemudian ada yang metalnya dan sebagainya, dan bahkan sampai nyindir kemana-mana gitu. Nah ini yang lucunya lagi, pihak institusi yang dikritik ini seharusnya bukan memaksa ya, ini udah gue juga udah tahu ya, orang-orang pasti juga udah tahu kalau ini not the right thing to do, menyuruh mereka untuk meminta maaf. Justru seharusnya mereka itu berbenah, bener nggak sih? Nah di situ setelah kejadian semakin viral, pihak institusi yang dikritik ini juga sepertinya malah kayak lempar batu sembunyi tangan ya. Mereka malah menyalahkan, katanya ada pihak institusi di bagian mana yang melarang, padahal di pusatnya tidak dan sebagainya lah. Dan akhirnya mereka memutuskan menginginkan Ben Sukatani ini untuk menjadi duta. Wow, punk rock band jadi duta institusi yang dikritik, ini agak-agak sedikit weird ya. Jadi gimana menurut lo guys? Kita lihat ke depannya, bener nggak sih pihak institusi yang dikritik ini bakal berbenah gitu? Karena sebenarnya gue yakin ini udah years, tahunan gitu, dan para masyarakat pun gue yakin juga tidak menginginkan itu untuk mereka dijadikan duta, tapi lebih cenderung ya pihak institusi yang dikritik ini berbenahlah, benerin semuanya gitu, cara kerjanya gitu, ya nggak sih? Tapi gimana menurut lo guys? Menurut lo pihak institusi yang dikritik ini bakalan nggak sih mereka berubah atau berbenah? Tulis di komen ya. Ada yang ngirimin ke gua video polisi ngelepasin maling yang ditangkap sama warga. Dan warganya ini pada marah. Buat gua ini adalah kesalahan mindset dari para warganya. Karena emang lu pikir polisi kerjaannya cuma nangkepin maling doang. Emang polisi harus kerja setiap hari? Kalau mereka kerja setiap hari, work-life balance mereka nih gimana? Nanti mereka stres. Kalau mereka stres, gimana caranya mereka bisa mengayomi warga? Gimana caranya mereka bisa melindungi warga? Mereka nggak stres aja,
ada warga yang ketembak. Gimana kalau stres? Ya, bisa kita kutip, mau bikin SIM, bayar polisi, ketilang di jalan, bayar polisi, touring motor gede, bayar polisi, angkot mau ngetem, bayar polisi, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah syair-syair yang pastinya akan membuat institusi kepolisian itu merah, karena ini cukup menohok dan cukup menusuk. Karena memang selama ini banyak sekali yang terkait dengan keluhan-keluhan kepolisian secara institusional itu dinilai cukup meresahkan dengan praktek oknum-oknum tertentu yang memang seringkali menimbulkan rasa jengkel, mungkin menimbulkan rasa tidak happy di kalangan masyarakat. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian lagu band musik Sukatani ini yang berjudul Bayar, Bayar, dan Bayar, yang mostly isi di dalamnya adalah mengkritik institusi kepolisian itu menjadi ramai. Apalagi tidak tiba-tiba, tidak ada angin, tidak ada hujan, grup band ini meminta maaf secara terbuka dan meminta kepada semua orang tidak menggunakan lagu ini untuk dinyanyikan, apalagi diviralkan di media-media sosial. Publik wajar dong kalau kemudian bertanya-tanya, ada apa yang kemudian membuat grup band ini kemudian jadi viral dan jadi ramai? Apakah betul permintaan maaf itu sebagai bentuk permintaan maaf yang ikhlas lillahi ta'ala? Tapi pada setting bersamaan misalnya ada konfirmasi bahwa grup band Sukatani ini kan sempat didatangi oleh pihak kepolisian untuk dimintai klarifikasi. Tapi terlepas apapun soal grup band musik yang tiba-tiba ini viral, ini tentu dikaitkan dengan bagaimana kebebasan berekspresi di negara kita. Karena kalau mau jujur, judul lagu Bayar, Bayar, dan Bayar ini adalah kritik sosial secara terbuka. Kalau kita belajar ilmu politik ya, ada seorang ilmuwan politik namanya Gayatri Suwifak. Musik itu seringkali dijadikan sebagai instrumen untuk mengkritik kekuasaan. Terutama musik ini dijadikan sebagai alat bagi mereka yang suara-suaranya selama ini tidak pernah didengarkan. Apa itu suara-suara yang tidak didengarkan? Ya tentu adalah suara-suara kritis, suara-suara publik, di mana menilai kinerja kekuasaan, dalam hal ini adalah institusi kepolisian, itu kan tidak pernah didengarkan selama ini. Jadi inilah yang saya kira kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu menjadi sesuatu hal yang di Indonesia sampai hari ini cukup krusial. Jadi tidak mengherankan ketika tiba-tiba grup band ini meminta maaf, banyak sekali pihak yang menengarai, jangan-jangan ada intimidasi sehingga grup band ini tampil kelihatan sangat ketakutan, meminta kepada semua orang untuk tidak menyanyikan lagu ini dimanapun. Bahkan salah satu vokalisnya itu diberhentikan jadi guru SD. Ini kan tentu sangat menyedihkan. Seakan-akan mengkritik orang, mengkritik institusi maksud saya di negara kita ini adalah sesuatu hal yang langka. Seakan-akan memberikan kritik di negara kita ini adalah barang mewah. Sehingga orang yang melakukan kritik itu terkesan sangat ketakutan dan terkesan dia tidak punya teman. Inilah yang kemudian menyebutkan seorang Kapolri sekalipun harus muncul kepada publik bahwa itu hanya sebatas miskomunikasi dan meminta kepada grup band Sukatani ini sebagai duta kepolisian. Menurut saya bagus. Yang paling penting adalah apapun kritik yang dilakukan oleh masyarakat secara terbuka kepada institusi kepolisian misalnya, itu harus dimaknai sebagai upaya untuk melakukan pembenahan. Bukankah beberapa waktu yang lalu memang kepolisian negara Republik Indonesia sudah melakukan sayembara bahwa siapa yang berhasil mengkritik polisi paling pedas, maka akan dijadikan sebagai sahabat kepolisian, maka akan dijadikan sebagai partner kepolisian. Menurut saya ini bagus, sebagai bentuk bagaimana institusi-institusi negara di negara ini itu melakukan pembenahan secara signifikan. Dan untungnya menurut saya yang paling penting adalah setelah video ini viral, setelah semua orang memberikan pembelaan dan dukungan kepada grup band Sukatani, polisi juga memberikan sikap yang menurut saya juga sangat layak diapresiasi. Karena bagi mereka mengkritik apapun itu tidak ada persoalan. Bahkan mempersilahkan grup band Sukatani ini untuk pentas manggung dan kembali menyanyikan lagu-lagu Bayar, Bayar, Bayar ini dimanapun. Dan dipastikan akan dijamin bahwa konser yang mereka lakukan itu akan berjalan damai. Jadi itu yang kemudian menjadi ramai. Tapi secara prinsip sebenarnya, dalam konteks bagaimana memberikan kritik melalui lagu salah satunya, di negara kita ini kan per hari ini seakan-akan memang menjadi suatu hal yang aneh. Tentu ini tidak terlepas dari karena memang nyaris tak ada kelompok-kelompok oposisi di negara kita ini yang kemudian bisa berkembang dengan besar ya. Pertama misalnya kita lihat
Bagaimana partai-partai politik, semua komponen-komponen politik, bahkan ormas-ormas besar juga tidak pernah berani memberikan kritiknya secara terbuka terkait dengan fenomena politik yang kemudian itu kontroversi. Tiba-tiba muncul grup band Sukatani yang awalnya tidak kenal, tiba-tiba jadi terkenal hanya gara-gara mengkritik institusi kepolisian. Jadi itu yang kemudian menurut saya kenapa persoalan band Sukatani itu menjadi ramai. Mestinya di negara kita ini kritik apapun, mau satir, mau pakai lagu, mau pakai teater, mau demonstrasi, sepanjang tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas demokrasi, sepanjang untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan negara, mestinya dilindungi. Jangan lagi ada upaya-upaya untuk merepresi supaya mereka itu tidak melakukan kritik. Esensi demokrasi itu adalah kegaduhan. Esensi demokrasi itu ada check and balances. Esensi dari demokrasi itu adalah suara-suara nyaring, di mana ketidakadilan itu disampaikan dengan cara apapun. Kalau kita melihat kecenderungan 10 tahun, 15 tahun belakangan ini, menjadi seorang kritikus di negara kita itu langka, bahkan dianggap aneh, bahkan sering juga dianggap sebagai kelompok buzzer yang gagal move on. Jadi di situ, kenapa kemudian grup band Sukatani itu menjadi ramai dan viral. Yang kedua, ini tentu tidak bisa dilepaskan apa yang disebut dengan Streisand Effect. Jadi Streisand Effect itu adalah satu fenomena di mana ketika ada upaya-upaya pemberedelan, ketika ada upaya-upaya untuk menghilangkan sesuatu, tapi justru menimbulkan reaksi yang sebaliknya. Misalnya adalah ketika grup band musik Sukatani ini, lagunya itu minta dihilangkan, alih-alih lagu itu hilang. Tapi nyatanya kemudian dinyanyikan di berbagai tempat. Orang-orang, adik-adik kita, dimanapun hari ini, sudah menjadikan lagu bayar ini menjadi lagu wajib. Bahkan adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BMSI kemarin, setiap demonstrasinya mereka menyetel lagu, menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh grup musik Sukatani ini. Ini yang disebut dengan Streisand Effect. Apa itu Streisand Effect? Streisand Effect ini mengacu pada fenomena sosial politik yang terjadi di Amerika. Jadi ceritanya ada seorang aktris terkenal namanya Barbra Streisand yang menggugat seorang fotografer yang memoto sepanjang jalan pantai di California, di mana di foto itu ada rumah sang Barbra Streisand ini yang kefoto. Nah, fotonya ini kemudian dianggap, menurut Barbara, dianggap privasinya. Karenanya, Barbara ini kemudian menggugat sang fotografer karena dianggap melanggar privasi dan dianggap sebagai sesuatu yang tidak etis. Rumah Barbra Streisand yang awalnya tidak diketahui publik, yang awalnya tidak pernah diperbincangkan publik, tiba-tiba menjadi ramai. Hanya gara-gara Barbra Streisand ini menggugat seorang fotografer. Ini yang sepertinya terjadi dalam konteks band musik Sukatani. Dulu tidak ada yang tahu dengan band musik Sukatani. Mereka bahkan tidak ada yang peduli lagu bayar ini. Tapi ketika ada upaya-upaya misalnya supaya judul lagu bayar ini di take down, dia itu dihilangkan, justru yang timbul adalah sebaliknya. Begitu banyak masyarakat, mahasiswa, kelompok aktivis kemudian menjadikan lagu ini sebagai lagu wajib yang seakan-akan tidak afdol, tidak soheh, kalau kemudian tidak dinyanyikan sebagai sebuah lagu perjuangan. Oleh karena itu di negara kita, kalau ada isu sesuatu, memang itu ditutup-tutupi. Kalau ada isu sesuatu yang memang itu dihilangkan, misalnya dengan cara paksa dalam tanda kutip, itu pasti efeknya seperti yang terjadi pada Barbra Streisand, di mana yang merasa kehidupan privasinya itu terumbar, secara otomatis kemudian orang terkonfirmasi untuk membicarakan ini secara sistematis. Oleh karena itu bagi saya, secara prinsip per hari ini, pembelaan terhadap grup musik band Sukatani ini kan bermunculan di mana-mana. Ini yang kemudian saya kira ke depan memang harus hati-hati menyikapi aksi demonstrasi, aksi-aksi protes, termasuk aksi-aksi kritik sosial yang dilakukan oleh siapapun dengan berbagai kanal apapun, karena dalam konteks demokrasi, saya kira per hari ini pembelaan terhadap kebebasan itu di atas segala-galanya. Ini tentu yang terakhir tidak bisa dilepaskan karena media sosial kita itu berkembang cukup pesat. Ketika kanal-kanal media-media mainstream tidak membunyikan kritik-kritik sosial secara terbuka, ketika banyak kritik-kritik itu misalnya seakan-akan tersumbat, maka media sosial dengan tagar-tagar pembelaan, dengan tagar-tagar bahwa kami bersama grup musik Sukatani,
itu adalah sesuatu fenomena yang baru. Yang ingin saya katakan adalah media sosial hari ini itu menjadi instrumen penekan yang baru, yang kemudian membuat para penguasa, para pemerintah, para pengambil kebijakan di negara kita ini harus hati-hati menyikapi ini secara sistematis. Karena kalau kita mau jujur, begitu banyak peristiwa-peristiwa politik di negara kita ini justru itu diawali dari viralnya di media sosial, termasuk persoalan Ben Sukatani. Saya sebagai rakyat biasa, tentu ke depan, di masa-masa yang akan datang, kalau ada kritik apapun kepada pemerintah, kalau ada kritik apapun kepada institusi negara, mestinya harus dimaknai biasa-biasa saja. Sepanjang kritik ini adalah konstruktif, sepanjang kritik ini adalah untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan negara, saya kira kebebasan itu mesti diberikan seluas-luasnya. Bukan justru menggunakan cara-cara yang itu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Satu hal, bahwa demokrasi kita itu memang birhik, demokrasi itu memang harus noise, demokrasi itu memang harus bising. Karena kehidupan berbangsa dan bernegara itu bukan seperti majlis taklim, bukan adem-ademan, bukan tanpa ada kritik, bukan tanpa ada protes. Kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah kehidupan akan muncul saja, akan selalu muncul kelompok-kelompok yang selama ini tidak pernah bisa kita perhitungkan. Itu akan menyalak dan menyampaikan ekspresi mereka sebagai bentuk kritik sosial secara terbuka. Bahkan sebelum ini kan ada fenomena moral di mana memberikan kritik sosial terkait penegakan korupsi, terkait dengan penegakan hukum, dan terkait bagaimana supremasi demokrasi itu bisa berjalan di Indonesia secara sistematis. Saya kira di situ terkait dengan grup Ben Sukatani yang menurut hari ini, yang menurut saya sampai hari ini masih menjadi perguncingan yang tidak berkesudahan. Ini tentu sangat terkait dengan seakan-akan mengkritik di negara kita ini, mengkritik apapun itu diharamkan dan tidak diperbolehkan. Kuncinya satu hal, semakin ditekan, semakin disubordinasi, ada kecenderungan bahwa sesuatu yang ditekan itu akan terus menjadi pergunjingan dan akan membuat begitu banyak pembelaan-pembelaan yang datang akan terus mengalir kepadanya. Inilah yang disebut dengan Streisand effect yang terjadi di Amerika. Saya kira di situ salam politik Syaun-Syaun pastinya mantap, semantap-mantapnya. Mau motoran, bilang ke istri. Mau beli baju, bilang ke istri. Mau olahraga, bilang ke istri. Aduh, ku tak punya uang untuk bisa bayar ke istri. Itu lagu apaan? Lagu baru, judulnya Bilang ke Istri. Maksudnya apaan liriknya kayak gitu? Ya lagu, bebas dong. Namanya juga lagu. Bebas apaan? Itu nyindir, bukan lagu. Loh, kok marah? Bukan marah, cuma klarifikasi. Maksud lagu itu apaan? Itu klarifikasi atau intimidasi? Nggak ngerti. Gue juga jadi istri hasil nyogok. Namanya Sukatani, tapi dia nggak bertani. Tapi kalau mendukung petani ya nggak apa-apa toh. Namanya mendukung. Nenek moyang saya itu dari zaman Majapahit dia tani. Sampai sekarang saya yang meneruskan. Cari Pak Anwar? Pak Anwar? Iya. Pak Anwar siapa ya? Katanya bertugas di sini Pak Anwar. Pak Anwar siapa ya, Bu? Oh, iya. Makanya kami tidak tahu ada acara apa. Pak kan nggak masuk layar daerah terlarang ya Pak? Ini kan Polres itu punya publik. Betul, ya Pak? Betul, cuman masalah kan kita ada tata krama masuk. Oh iya Pak, nggak perlu teriak-teriak ya Pak. Iya makasih ya Pak. Pak siapa? Pak Mulyawan ya? Pak Gugunnya ada? Pak Gugun Gumilar? Keluar tadi tuh. Oh, Pak Gugun maaf boleh nanya nggak Pak? Pak, justru kita mau kasih kesempatan ke Bapak loh, beneran. Pak Gugun.
Aduh, ku tak punya uang untuk bisa bayar polisi. Tahun baru jalan 2 minggu, polisi udah bikin banyak gebrakan. 1, polisi yang gak mau proses laporan bos rental mobil yang mobilnya kecurian. Akhirnya itu bos rental ngejar malingnya sendiri dan akhirnya dia tewas tertembak. Yang parahnya lagi, malingnya ternyata adalah oknum TNI AL. 2, pernyataan dari pihak TNI AL yang bilang kalau si pelaku penembakan itu nembak karena dia dikeroyok 15 orang dan ternyata itu bohong. 3, Polantas yang nunjuk-nunjuk mobil rakyat pas dia dihalang saat lagi ngawal mobil pejabat. 4, polisi yang bikin konten, rakyat mah enak kalau ada apa-apa lapor polisi, polisi kalau ada apa-apa lapor siapa. 5, polisi di Sumsel yang dipecat karena merkosa mantannya. Dia aju banding, bandingnya diterima dengan alasan dia udah nikahin cewek yang dia perkosa itu. Akhirnya dia bisa dinas lagi. Dalam 2 minggu 5 gebrakan. Lu tahu nggak kesimpulannya apa? Kesimpulannya aparat kita adalah decul, cuk. Kira aku tuh yang melawan ini suhu salah orang. Kamu salah orang, tak usah nego mending pulang. Mau fotokopi, bayarkan parkir. Menepi sebentar, bayarkan parkir. Mau tarik tunai, bayarkan parkir. Keluar Alfamart, bayarkan parkir. Aduh, ku tak punya uang untuk bisa bayarkan parkir. Bikin sih bayar polisi ketilang di jalan. Itu ngapain? Kalian tuh ya berani-beraninya ngira polisi. Kalian tuh nggak tahu terima kasih, tahu nggak? Asal kalian tahu polisi Belanda tuh nggak kayak gitu. Mbak, bukan ngomongin polisi di Belanda itu adalah polisi yang paling bisa dipercaya di dunia. Mereka tuh transparan, humanis, gak kasar, terus gak korupsi. Malah saya enaknya aja bikin lagu kayak gitu. Mbak, bukan gue yang bikin. Tadi lagi heboh lagunya di Indonesia. Loh, kok di Indonesia ada lagu kayak gitu? Gak ada lagi lagunya, udah dihapus. Tapi kita udah keburu hafal. Wajar sih, soalnya polisi Indonesia itu urutan ke-6 di dunia polisi yang gak dipercaya masyarakat menurut laporan indeks kepercayaan global Ipsos. Wow, pertanyaannya, emang sejelek itu negara kalian? Maaf, no. Oh, berarti kalian ada polisi baik, ada polisi jahat. Terus yang baik polisi apa? Polisi tidur. Bukan gue yang ngomong, Gus Dur. Polisi tidur. Terus polisi kalian tidur di mana? Oh, kalau polisi tidur di tengah jalan banyak. Di tengah jalan. Berarti kalian yang jahat. Masa polisi disuruh tidur di tengah jalan? Bukan gitu. Ben Sukatani jadi duta dan dipersilakan untuk terus kritik Polri. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya. Ini tuh mau nunjukin anti kritik atau cuma penenang massa dengan cara simbolik? Bukan apa-apa, emang dengan cara dikasih duta begini bisa menjamin kalau oknum anggotanya bisa berubah. Hah? Ayo jawab. Jawab coba. Bingung kan? Masalahnya ini udah intimidasi untuk klarifikasi terbuka ke publik. Hey! Kok bisa tiba-tiba solusinya cuma dijadiin duta? Mohon maaf Pak, duta Sila on Seven aja jadi duta. Bukan karena kritik Sila on Seven. Bukan dong. Udah gini aja, saya punya solusi nih. Untuk oknum anggota yang minta Sukatani klarifikasi dengan terbuka ke publik, juga harus melakukan klarifikasi dengan nama terbuka, wajah terbuka ke publik. Insya Allah masyarakat akan tenang dan setuju. Dan juga kita akan menjadikan anggota itu jadi duta klarifikasi polisi. Udah segitu aja kata saya mah. Kan katanya presisi, masa takut sama karya seni? Ampun.